Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP PGRI 1 Cibinong, Bapak Haji Adin Herdiaman SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibunda dari Ananda yang saat ini berprestasi ya, Ibu Gusti Ayu Putu Ibrahim. Assalamualaikum Ibu. Dan juga yang kami hormati pada Ananda Sri Kandi SMP PGRI 1 Cibinong, itu Ananda Mas Ayu Putri Fadilah. Assalamualaikum Mas Ayu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam tercurah pada baginda kita Rasulullah SAW. Izinkan saya Didi Iskandar, saya Titin Perawati, akan mengajak Bapak dan Ibu serta Adinda Mas Ayu untuk mewawancarai, jika diizinkan izinin kami mewawancarai Bapak dan Ibu terkait dengan prestasi yang diraih. Alhamdulillah. Ya, selamat kepada Mas Ayu dan Ibu serta Bapak Kepala SMP PGRI Cibinong. Ada beberapa pertanyaan nanti mungkin ingin kami sampaikan. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah divaksin semua Bapak Ibu, dan juga alhamdulillah kita sudah juga di PCR, dan tetap juga kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa pertanyaan nanti ingin kami tanyakan oleh karena Ibu Titin. Yang pertama, pertanyaan ini akan kami tujukan kepada Adinda Mas Ayu terlebih dahulu nih. Nah, siapa Adinda Mas Ayu ya? Ini Mas Ayu apa Mas Ayu nih? Mas Ayu. Mas Ayu, sebab tidak mau disebut Mas Ayu ya. Kalau Mas Ayu berarti Mas Ayu gitu ya. Mas. Ada benar ya, alhamdulillah. Mas Ayu ya, berarti kan ini nama lengkapnya Mas Ayu Putri Fadilah ya. Tapi memang dari keluarga itu sebutnya dipanggilnya Mas Ayu ya. Bisa Mas Ayu, bisa Dila. Oh, bisa Dila. Kalau di keluarga dipanggilnya Dila yang seringnya ya. Tapi kalau di sekolah Mas Ayu gitu kan. Untung tidak dijeda ya, tidak dipisah ya Pak. Karena Mas maksudnya. Baik Adinda Mas Ayu, pertanyaan dari saya terlebih dahulu. Yang pertama, sehat walafiat Mas Ayu ya. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama untuk Mas Ayu nih. Bagaimana perasaan Mas Ayu nih? Ya, setelah nih berhasil meraih nih. Dan nanti kan pasti ada sebelumnya mungkin ada pertanyaan, tapi yang kami tanyakan terlebih dahulu nih, bagaimana perasaannya saja gitu nih Mas Ayu. Silakan. Ya, alhamdulillah Senang ya bisa masuk ke PON ya. Ya. Alhamdulillah. Mudah nggak tuh masuk ke PON? Susah. Sangat sulit sekali ya. Iya. Bisa gimana sih bangga senang itu gimana? Bisa diungkapkan dengan kata-kata oleh Mas Ayu gitu? Gak bisa. Senangnya. Lebih saya ya, gitu Saya ya. Jadi sulit ini. Alhamdulillah, baik. Pertanyaan kedua nih untuk Mas Ayu. Sudah berapa lama sih nih menggeluti olahraga menembak? Dari umur 45 tahun. 45 tahun, 45? 4 sampai 5 tahun. Oh, 4 sampai 5 tahun ya. Karena masih muda ya. Sekarang usianya? 14. 14. Masya Allah, tabarakallah ya, usia 14 tahun, tapi sudah pegang senpi ya. Belum tentu kita bisa ya Bu ya. Oh iya. Ada kalau ibu, waduh. Tapi belum ditembak oleh hatinya ya. Jangan sampai belajar dulu ya Mas Ayu ya. Ada subhanallah. Baik, silakan Ibu Titin. Ini mungkin untuk mama ya Pak ya. Iya. Ini Mas Ayu ini kenapa lebih cenderung untuk
memilih olahraga menembak, Ma. Sedangkan olahraga itu kan banyak jenisnya ya, Ma. Jadi ini perempuan, apa tidak riskan kok menembak gitu? Nah, ini gimana nih, Ma? Jadi saya itu ingin menurunkan apa yang saya punya. Di antara 4 cabang yang saya punya itu bela diri, saya sudah ada 1. Bela dirinya apa tuh? Bela diri karate. Karate. Sudah menggeluti zaman dulu 19 tahun. 19 tahun ya? Bela diri 19 tahun, kemudian ngikutin menembak 23 tahun. Waduh. Parahan mungkin sekitar setahun lah, setahun 2 tahun. Tambah renang dari 4 cabang olahraga ini kan saya karakter cabang olahraganya sudah paham. Kalau zaman dulu berjuangnya masih hitam lah saya ya. Tapi kalau anak-anak ini Iya betul. tetap lapangan tapi tetap cantik. Iya. Olahraga nembak lah yang pas. Pas. Lebih ditekuni untuk kemasan itu olahraga menembak. Dan alhamdulillah masih juga nerima gitu kan, senang yang sudah ada bakat ya, selain ada bakat terpendam dari mama yang mau mama saya. Tapi kalau di rumah ini dia ikut nggak, Ma? Main seperti anak laki main tembak-tembakan gitu? Gitu tidak? Oh, dari gamers saja main tetap. Oh iya. Nah itu jadi ya mungkin sudah ada dasar ya, Ma, ya, dari mama belum Asayu menekuni. Tapi kalau memang dia tidak ada bakat, sulit. Jadi alhamdulillah ya, Ma, Mas Ayu itu tetap mengikuti disiplin tidak enak nih. Waktu menembak itu pasti kan ada rangkaiannya ya. Silakan. Jadi mungkin Baik, saya lanjut ya. ya. Pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Kepala SMP PGS Cibinong, Bapak Haji Adi Meherdiaman SPD. Mohon izin, Pak. Pertanyaan kami, mungkin juga ini juga pertanyaan sebenarnya datangnya dari warga SMP sebenarnya, Pak. Jadi kita mengadakan live streaming ini menampung pertanyaan-pertanyaan sehingga kita buatkan seperti ini. Yang pertama adalah setelah Bapak mendengar nih, setelah Bapak mendengar bahwa salah satu peserta didiknya itu mengikuti kejuaraan PON di Papua, apa yang Bapak rasakan? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Dedi. Berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Dedi, begitu mendengar informasi bahwa Mas Ayu dapatkan 1 medali, yang pertama saya secara pribadi merasa bangga, terharu bahwa ada anak didik kami yang dia memperoleh medali dalam satu internasional. Secara kelembagaan SMP PGRI Cibinong walaupun bagaimana akan terbawa kemana-mana karena Mas Ayu masih tercatat sebagai siswa SMP PGRI Cibinong. Saya berpikir apabila ini di Porda, mungkin kalau Porda ikut itu kemudian ada olahraga menembak, emas itu udah di tangan. Menurut saya ini eventnya nasional. Oleh karena itu sangat bangga sekali. Yang kedua, saya sebagai penanggung jawab lembaga ini SMP PGRI Cibinong, supaya menjadi motivasi kepada anak-anak yang lainnya bahwa di era pembelajaran yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim ada satu istilah yang disebut dengan merdeka belajar. Betul. Salah satunya adalah ini. Merdeka belajar itu bukan berarti bebas belajarnya, tetapi anak boleh memilih kemana saja sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu ada istilah merdeka belajar, harus diinterpretasi lebih luas gitu tentang merdeka belajar. Sekali lagi, bagi pribadi dan bagi lembaga ini
kami mengucapkan selamat kepada Mas Ayu. Mudah-mudahan prestasinya lebih meningkat lagi. Apalagi kami mendengar dari Ibu bahwa nanti akan go internasional. Kami atas nama lembaga mendoakan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Mas Ayu bisa tercapai di go internasional. Yang keduanya selamat juga dan terima kasih kepada Ibu. Ibu selaku orang tua, Ibu selaku manajer, Ibu selaku pelatih, saya sangat bangga kepada Ibu yang semuanya ada di situ. Sebagai orang tua, sebagai manajer, sebagai pelatih, jadi pakai komplit gitu. Iya, ada semua. Tidak semua orang tua seperti itu, Bu. Betul. Sekali lagi selamat kepada Ibu yang telah mendidik anaknya dari usia 5 tahun sampai di usia 14 tahun sudah memperoleh prestasi yang itu membanggakan bagi keluarga, bagi Mas Ayu, bagi lembaga juga kan gitu. Oleh karena itu, saya tidak heran apabila Perbakin suruh membuat paspor untuk luar negeri karena ini adalah satu inventaris bagi Perbakin. Yang terakhir dengan pertanyaan ini, tetapi Mas Ayu jangan lupa bahwa Mas Ayu adalah seorang pelajar. Mas Ayu seorang siswa. Supaya seimbang apa yang diraih dengan ekstrakurikuler, dengan prestasi, dengan kegiatan akademisnya harus seimbang. Karena walaupun bagaimana Mas Ayu juga perlu keilmuan akademisnya. Oleh karena itu ada pelajaran-pelajaran yang mungkin kemarin tertinggal, segera kejar. Saya percaya Mas Ayu kejar supaya mendapatkan prestasi dua-duanya seimbang. Barangkali itu Pak Dedi selalu wawancara. Terima kasih. Ya, begini Pak, saya tertarik dari jawaban Bapak ya Pak ya. Mengatakan masih menjadi siswa ya, dengan usia 14 tahun masih tercatat di Dapodik bahwasanya masih menjadi siswa SMP PGRI Cibinong. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut Pak, ini kan kita nih baru mengadakan tatap muka nih Pak. Istilahnya pembelajaran selama ini kan kita terhenti kurang lebih hampir 1 tahun ya untuk daring ya bahasanya. Tatap muka ini SMP PGRI Cibinong mungkin baru mengadakan 1 bulan terakhir ke 1 bulan ke belakang ini. Pertanyaan saya Pak dengan terkait hal tersebut, apa alasan Bapak sehingga memberikan dispensasi nih kepada Mas Ayu, sedangkan kegiatan tatap muka kita baru berjalan, sebab kan beda pendidikan daring ya, pendidikan daring di rumah dengan tatap muka sangat jauh berbeda nih Pak. Sedangkan siswa ini sudah 1 tahun ini daring di rumah nih Bu gitu kan, mungkin orang tua juga agak pusing juga gitu ya biasanya. Ini otomatis kan Pak ada secara tidak langsung ada alasan Pak Bapak memberikan dispensasi sehingga dengan ketegasan dan kebijaksanaan Bapak nih. Silakan Pak menjawab. Terima kasih Pak Dedi. Yang pertama, kami ini lembaga, artinya mengharapkan sesuatu administrasi dari lembaga juga yang Mas Ayu geluti. Alhamdulillah kami mendapatkan permohonan dispensasi dari lembaga Ispraya, dari Kemenpora. Ada surat dari Kemenpora untuk diberikan dispensasi. Kenapa kami memberikan dispensasi? Karena Mas Ayu itu minta dispensasi karena akan mengejar sesuatu. Oleh karena itu kami ini di lembaga ini sebagai pelayan kepada siswa-siswanya untuk melaksanakan proses pembelajaran. Akan berbeda apabila ada siswa yang mohon daring tanpa ada kegiatan yang lain, itu tidak akan diberikan dispensasi. Tapi seandainya siswa itu memang memohon dispensasi, kemudian ada sesuatu yang ingin dicapai untuk memperoleh prestasi, sekolah berkewajiban memberikan dispensasi. Bagus sekali ya sekolah kita ya. Yang kedua,
Mas Ayu ini keluarganya keluarga petembak. Wah, Keluarganya keluarga petembak. Kakaknya sekarang ada di SMA Plus. Yang besar atau Yang besar sudah sudah ada yang tamat. alumni SMA Iya. Plus. Ternyata Mas Ayu juga mau ke SMA Plus lagi. masih di bawah Saya udah naungan berkomunikasi kan tadi dengan kepala TU-nya. Kemungkinan Mas Ayu ke SMA Plus. Artinya SMA Plus sudah siap gitu. SMA Plus sudah siap menampung. Dan foto kakaknya sekarang belum dicopot. Masih Di terpampang SMA ya. Plus masih ada foto. Karena berprestasi. Jadi bagi siswa-siswa yang berprestasi apabila akan mengejar sesuatu, sekolah berkewajiban memberikan dispensasi. Oleh karena itu kami wajib memberikan dispensasi sebagai pelayan kepada siswanya dengan catatan pelajaran yang tertinggal harus dikejar sebagaimana yang disampaikan. Terima kasih Mbak Diti. Sama-sama Pak, berarti begitu bangganya ya Bu ya kita ya. Iya. Tidak tahunya memang selama ini satu yayasan Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang kita singkat dengan PGRI ini walaupun mereka punya visi misi, mereka punya aturan karena setiap pendidikan pasti punya aturan ya Pak ya. Gitu. Tapi tetap memberikan pelayanan yang begitu maksimal ya. Nah, feedbacklah kepada orang tua ya. Saya masih ingat pada saat saya kesini yang saya tanyakan pertama Pak, di sekolah sini bisa nggak kalau anak berprestasi dikasihkan kesempatan atau waktu? Kemudian Ternyata jawabannya bisa, ya sudah saya sekolah di sini. dan terbukti ya Bu ya sekarang ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan Bu Titi. Tapi kembali lagi nih, ya, Ibu ke Mas Ayu bertanya. Kan tadi pesan dari Bapak sekolah, dia Bapak kepala sekolah berpesan tetap utamakan pendidikan pelajaran. Kemarin tugas-tugas yang kemarin tertinggal harus dikejar. Nah sekarang kembali lagi ke hobi Mas Ayu yang sampai puncaknya di nasional. Nah, selain Mama, pasti Mama itu rajin melatih ya Mah ya, sampai seperti ini Iya. Mas Ayu ini. Lebih sering dilatih oleh Mama atau pelatih yang lain yuk? Mama, Lebih enak Mama. Atau ada manja-manja sedikit gitu nanti sama Mama? Ada. Tidak. Tetap disamakan ya Mah ya. Dengan galak tidak Mama yuk? Kalau dibilang galak, galak banget. Galak untuk disiplin ya Mah ya. Galak banget. Bukan galak. Bagaimana kan untuk Mas Ayu ke depannya? Nanti kalau nggak mau latihan nggak boleh makan. Jadi jatah makannya dikurangin gitu. Nggak ada nama jatah makan. Oh, tidak ada jatah Kalau makan. mau makan latihan dulu ya. Latihan dulu, iya. Ya, tapi mungkin itu yang terbaik ya Mah untuk Mas Ayu. Ya buktinya yang kemarin PON Papua medali perunggu telah diraih. Nah sekarang satu lagi nih. PON Papua sudah diraih. Apa ada visi kedepannya? Visi misi kedepannya untuk tadi kan udah dengar ada mau go internasional ya Mah ya? iya. Gimana yuk? Semangat atau tidak? Pasti ya. Sudah pasti semangat ya. Tapi tetap ya, Ayu jangan lupakan sekolah yang pertama ya Pak ya. Iya. Betul lah. Jadi karena masih terikat dengan pelajar di sini di SMP PGRI 1 Cibinong. Jadi yang pendidikan Iya, kalau Mas Ayu berarti lebih senang dilatih oleh Mama ya. Bukan karena Manja-manja. bukan karena manja-manja ya. Malah nggak dikasih makan nih kalau nggak. dikasih makan betul ya. Yuk. Enggak, soalnya beda aja cara latihnya, lebih enak mama. Perbedaannya di mana tuh Mas Ayu kalau boleh tahu? Kalau orang lain tuh kayak Kaku. apa ya? Iya, Kaku. Tapi dengan Mama karena biasa sehari-hari dengan Mama, jadi lebih intens nih dengan Mama. Kalau mama tuh kayak, kamu kalau udah bisa sampai sini nanti mama bakal beliin ini. Gitu. Oh, jadi Oh, ada ada rewardnya ya Pak ya, reward ya. pasti. Jadi Jadi kayak ada anak reward, jadi semangat. Ah itu betul sekali. Jadi harus ada reward ya Mak. Setelah apa yang dia capai, ada penghargaan untuk Mas Ayu. Nah ini sangat bangga sekali Bangga kita ya sekali, menjadi ya. betul. Nah, ini salah satu murid SMP PGRI 1 Cibinong. Ternyata luar biasa. Sri Kandi. Sri Kandi SPPGRI ya. Betul. Kemudian nih Bu, kalau boleh untuk Mas Ayu saya sampaikan ya. Mungkin bahasanya kalau dalam bahasa ikut belajar bahasa Indonesia ya. Ya. Oh ikut dong karena kita negara Indonesia belajar bahasa Indonesia ya. Siapa gurunya bahasa Indonesia? Bu Titi. Bu Titi yang paling ada ya.
Pulau Jawa terkenal dengan gadis ayu. Apalagi jika terlahirnya kembar dua, gitu ya. Kami mengucapkan selamat untuk Mas Ayu yang telah melahirkan dari Pedunggu di Pon Papua. Iya. Mungkin bahasanya itu. Juga pintar sekali. Karena sih bahasa Indonesia juga, Pak. Baik, Bu, pertanyaan untuk Ibu nih, Bu ya. Iya. Kan kita bicara tentang Pon Papua ya, Pon ke-20 ya kalau tidak salah, Pon 20 di Papua. Ini Mas Ayu usianya masih dikategorikan di bawah umur 14 tahun. Kemudian ya pasti anak usia 14 tahun itu pasti ada rasa manja-manja lah biasanya ya, walaupun tidak semua orang ya Bu. Atau jauh dengan orang tua gitu Pak, biasanya kan orang kalau jauh dengan orang tua agak gimana gitu Pak ya. Pertanyaan saya, apakah Ibu ikut mendampingi Mas Ayu ke Papua? Yang pertama, yang kedua, selama menjalani karantina itu dan sudah berangkat ke Papua, apakah keluarga bisa berkomunikasi dengan Mas Ayu? Silakan. Ya, terima kasih. Saya jawab. Yang pertama, saya sendiri kan tidak ikut mendampingi ke Papua. Jadi Mas Ayu ini harus belajar mandiri, Pak. Jadi kalau mau komunikasi tetap artinya sampai setiap hari aja lagi ngapain ini yang harus kamu lakukan. Kapan tanding saya mengikuti dalam doa. Misalnya dia tanding, maksudnya tanding saya ya sholat duha lah. Alhamdulillah, agamanya jadi juga ada ya. Tidak membiarkan dia sendiri. Betul. Pasti anaknya jauh, Betul. orangnya dekat seperti itu. Kan jadi bilang saya tidak ikut, tapi jiwa saya itu ada setengah di Papua. Gimana tuh Pak? Pendapat Bapak nih dengan apa yang dilakukan oleh orang tua nih Pak? Ya, ini kan event nasional yang tidak sembarang orang bisa ikut. Betul. Kalaupun ikut pasti tidak bisa mendampingi langsung, tapi ada di daerah lain. Tetapi doa itu mungkin lebih, doa ibu kepada anaknya itu lebih menjadi, lebih dijaga. Apalagi tadi ibu sholat duha, kemudian berdoa kepada anak-anaknya, mudah-mudahan sukses, insya Allah itu. Ini tentunya bukti. Iya. Dikabul ya. Iya. Berarti komunikasi dalam doa yang langsung dengan yang Maha Kuasa, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Ayu di sana di saat pertandingan dia stres, saya juga stres. Jadi nyambung. Rasa gitu. Rasa. Ya, batin seorang ibu. Itu saya stres, bulannya lagi ngambil wudhu lagi, sholat lagi. Jadi kalau dampingin sholat ya sudah, dan jam berapa juga ikut Pak. Itu pun dengan Mas Ayu ya, di sana juga sholat alhamdulillah tidak ditinggalkan ya, insya Allah ya, alhamdulillah. Bangga seperti komunikasinya dalam doa nih, wah benar-benar bangga. Silakan. Ya, kembali lagi Pak, ini ada pertanyaan. Nah, bagaimana peran sekolah ya Pak untuk peserta didik yang berprestasi, baik yang akademis dan non-akademis? Nah, mungkin tidak hanya Mas Ayu ya Pak yang berprestasi di sekolah SMP PGRI 1 Cibinong. Nah, ini bagaimana peran ya Pak, peran sekolah untuk mendukung anak-anak yang berprestasi? Terima kasih Bu Titin, ini pertanyaan yang bagus. SMP PGRI Cibinong ini adalah sekolah swasta yang berbeda dengan swasta yang lainnya. Perlu Ibu dan Mas Ayu ketahui, ini SMP PGRI di bawah naungan satu lembaga yang namanya YPLP, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI, dari mulai kabupaten sampai ke pusat Jakarta. Persekolahan PGRI ini ada di seluruh Indonesia, Bu. Ada seluruh Indonesia. Kalau Mas Ayu kemarin bisa jalan-jalan di Papua gitu, mungkin di Papua juga ada SMP PGRI. Ada Bukan ya, Pak, mungkin ya? lagi ada. Sampai Papua ya Pak? Sampai PGRI, Papua Pak, ada. hidup Itu PGRI. Tujuan dilaksanakannya persekolahan PGRI melaksanakan pendidikan dalam rangka membantu pemerintah. Bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk membantu pemerintah. Berkaitan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Titim, bagaimana peran sekolah terhadap siswa yang berprestasi. Sekolah punya kewajiban untuk mengapresiasi bagi siswa-siswanya yang berprestasi.
Tujuannya untuk memotivasi kepada siswa-siswa yang lainnya supaya bisa berprestasi seperti Mas Ayu. Contohnya dalam bentuk apa? Macam-macam bentuknya. Bisa dalam bentuk piagam, bisa dalam bentuk yang lainnya. Nah, oleh karena itu bukan hanya Mas Ayu, kemarin ada Sabrina, Pak Irfan, Sabrina ya. Sabrina ya? Dalam bidang Sabrina dalam bidang akademis, dia juara Olimpiade IPA. kalau Olimpiade tidak salah. IPA di Medan. Dia juga memperoleh medali perunggu nasional di Medan, dilaksanakan secara daring, mengalahkan 1.500 peserta. Kami juga memberikan apresiasi Bu kepada siswa yang berprestasi. Sebelumnya ada ya pemain bola Muhammad Yuda Febrian juga dia berprestasi. Kami memberikan apresiasi. Nah, terhadap Mas Ayu, insya Allah kami memberikan apresiasi dalam satu bentuk penghargaan supaya diingat selamanya adalah dalam bentuk piagam. Nah, dalam bentuk yang lainnya insya Allah kami akan memberikan beasiswa kepada Mas Ayu sampai dengan bulan Juni 2021. Wih, alhamdulillah ya. Selamat ya Mas Ayu ya. Bangga kan? Senang Bangga, saya. bangga. Dan kami juga minta doa dari Ibu, dari Mas Ayu juga. Mas Ayu kan cuma beberapa bulan lagi sekolah di SMP di Cibinong. Kalau bahasa saya kan guru bahasa Indonesia juga Bu. Betul ya Pak. Gemakan di antara gunung dan hutan. Nah, Jangan lupa pego kan gitu. betul. Barangkali itu buat itu. Iya Bapak. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini ada satu lagi Pak pertanyaan. Daya dukung sekolah bagaimana Pak untuk anak-anak yang berprestasi di bidang akademis dan non akademis? Terima kasih Bu Titim. Daya dukung sekolah di SMP PGRI Cibinong tentang anak-anak yang berprestasi. Kami menyiapkan 20 jenis ekstrakurikuler. Ada yang akademis, ada yang non akademis. Anak-anak suruh memilih mana dengan kesukaannya. Sebagaimana saya sampaikan tadi di luar bahwa siswa itu harus menggeluti salah satu bidang supaya terfokus kepada bidang yang digelutinya. Kalau bermacam-macam, bercabang-cabang sehingga tidak akan fokus. Oleh karena itu kami menyediakan fasilitas jenis ekstrakurikuler. Kalau dibacakan mungkin Banyak ya, Pak. banyak, ada 20 jenis. Nah, yang paling mudah dibacakan basket, futsal, di akademisnya ada IT, ada bahasa Inggris, ada IPA, ada matematika. Jadi antara akademis dan non akademis kami siapkan agak lebih seimbang gitu, lebih seimbang. Itu barangkali penyiapan fasilitas yang disiapkan oleh sekolah. Oleh karena itu bagi siswa-siswa SMP Cibinong jangan khawatir gitu. Kalian suka ke jenis ekskul apa, silakan pilih. Insya Allah bahwa pelatih-pelatihnya pelatih yang ya, semi profesional gitu lah. Barangkali itu. Iya, Terima kasih. ya Pak. Ini jadi tetap harus sesuai kemampuan, skill harus kita pilih ya Pak. Satu harus difokuskan, ya seperti Mas Ayu ini, tapi ternyata bisa 2 cabang sekaligus ya Pak ya. Ternyata ini baru kita mendapat informasi selain menembak, Mas Ayu juga menggeluti olahraga wushu ya? gitu ya. Wushu. Nah, Wah. Ya, masih ada turunan Tionghoa atau tidak yuk? Karena biasanya wushu itu kan dari Tionghoa ya Mas, Cina gitu ya. Nah ini ternyata asli Indonesia ini. Sudah berapa lama wushu ini? Sama. Sama Dari juga? 4 tahun. Dari 4 Wah. tahun. Sama, iya. Luar biasa. Dari sebelum TK. Sebelum TK sudah dilatih. Hebat, luar biasa. Iya. 6 tahun. Waduh, sudah Iya. ini ya. Kalau ini jadi praktekkan kan tempatnya sempit nih Mas Ayu. Baik, kepada Mas Ayu nih ya. Sekarang kita bertanya ke Mas Ayu, mohon maaf nih. Tadi kan ada informasi di awal Mas Ayu ini kan selesai dari sini nanti ya tetap sekolah akan memberikan dispen Pak ya. Berikan dispensasi ya bahasanya karena beliau ini akan go internasional
Kalau tidak salah selesai dari PON ini akan melanjutkan untuk membuat paspor ya Bu, kalau tidak Iya, salah ya. iya. Mas Ayu kan kemarin pasti melelahkan sekali nih. 1 pekan itu kan 1 minggu nih bahasanya ya di Papua. Kemudian Mas Ayu ini sudah ditargetkan oleh Perbakin ya kalau tidak salah, go internasional insya Allah lah ya. Nanti apakah ada target yang dicapai oleh Mas Ayu nih? Targetnya Mas. Waduh, subhanallah, target Mas ya. Kemudian Biar persiapannya? Persiapannya ya Masih berlatih ya yuk ya. Lebih intens lagi, lebih sering ya. latihannya yang lebih giat lagi aja. Terus tetap ya ingin dilatihnya oleh Mama. Mama. Baik, yang kedua nih, Mas Ayu, ada hambatan tidak? Pas hambatan pasti ada lah ya. Hambatan pasti ada atau kendala gitu ya nih dalam olahraga menembak ini gitu. Ada hambatan atau kendala nggak dalam olahraga menembak ini gitu? Kalau untuk menembak sih nggak ada hambatan, tapi untuk belajar, Wah, belajar. menyesuaikan waktunya susah. Oh, dia susah dengan belajarnya ya. Mm-mm. Tapi Mas Ayu buktinya bisa ya sekarang ya, alhamdulillah lah. Ya insya Allah bisa sih. Insya Allah bisa ya benar ya. Kemudian untuk bagi waktunya nih antara olahraga dengan sekolah. Ini kan sekolah kemarin sudah diberikan dispensasi dan alhamdulillah ada beberapa tugas-tugas pun yang sudah diberikan ya, yang sudah diselesaikan oleh Mas Ayu ya. Bagaimana cara membaginya? Kalau untuk yang kemarin ya, Iya. untuk sebelum berangkat PON itu harusnya kita istirahat makan. Tapi kalau untuk aku makanan bawa ke atas ke Iya. lapangan, terus sambil ngerjain gitu. Oh. Terus abis itu aku minta tolong sama pelatih, akhirnya dibantuin sama pelatih juga. Yang sulit-sulit sebenarnya yang kurang paham ya. Bukan dibuatin mengerjakan ya, bukan ya. Wah ini betul Pak ya, berarti ini siswa 14 tahun ini bisa membedakan dan bisa menempatkan nih Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak nih Pak? Ya itulah salah satu disiplin. Ya. Ternyata Mas Ayu bisa membagi waktu pada saat jam makan dalam dua pekerjaan dikerjakan dalam satu waktu. Iya. Makan dan mengerjakan tugas. Nah, ini salah satu disiplin, yang kuat. Oleh karena itu ya Mas Ayu, saya tetap berharap bahwa antara cita-cita yang ingin diraih dengan akademik harus seimbang, gitu kan? Harus seimbang. Karena seorang atlet itu usianya terbatas. Kalau usia di main bola sampai usia 30. Setelah 30 pensiun. Kalau kita tidak punya ijazah mau apa kan gitu. Oleh karena itu ini ijazah juga sangat penting kan gitu. Mungkin di menembak juga ada keterbatasan usia ya Bu nantinya ya gitu. Selama kita masih mata kita sehat untuk melihat sasaran lanjut. Oh lanjut. Beda dengan main bola gitu ya. Batasan usia. Enggak. Tidak ada ya. Saya sendiri masih jadi atlet. Masih tidak ada tuh ya. Iya, Kan merangkap bersaing nih. pelatih untuk anak-anak, atlet untuk diri sendiri. Oh, Jadi iya. bersaing dengan anak-anak jadinya. Tuh, jadi bersaing Iya. ya, tetap ya Mah ya. Bersaing untuk sehat. Ini kembali lagi ke Mas Ayu. Selain olahraga menembak, olahraga wushu, apa ada minat untuk menekuni ke olahraga yang lain yuk? Ini masih 14 tahun ya Mah, dia masih produktif. Ya. Apa ingin mencoba olahraga lain untuk ditekuni atau sudah menembak saja? Tapi yakin tidak? Coba yuk, bagaimana yuk? Nggak ada lagi. Tidak ada. Jadi udah menekuni wushu Nembak. dan menembak. Ya. Berarti Ya mungkin begini Bu Titin ya. Yang lain-lainnya sebagai refreshing sih boleh. Boleh. Di sana basket gitulah gitu. Kan tadi ada renang, itu kan refreshing gitulah. Untuk penyegaran gitu itu. Ya paling begitu Mas Ayu ya. ya pernah kan main basket itu ya. Jadi jangan hanya megang senapan gitu. Ya harapan Ayu ke depannya gimana? Dengan hobi menembak, Harapan aku ke depannya ya bisa membawa nama bangsa, bangsa, membawa nama keluarga, sekolah, sama ya. Iya. Tapi jangan lupa gaungkan SMP PGRI 1 Cibinong ya Pak. Amin. Amin. Ya,
Silakan Mbak Didi. Ya, baik, kalau tadi pernyataan yang disampaikan oleh Mas Ayu membuat kita tersentuh juga Pak ya. Beliau yang Bapak sampaikan melakukan 2 pekerjaan di dalam satu waktu. Karena tidak semua orang mampu Pak, gitu ya Bu ya, tidak semua orang mampu seperti itu. Dan juga pernyataan terakhir oleh Mas Ayu sampaikan tadi itu kan ingin membawa nama harum bangsa, orang tua, ya sekolah, gitu kan. Ya sekarang tidak langsung kan secara tidak langsung sudah membawa nama harum sekolah nih, SMP PGRI Cibinong bahasanya, atau SMP PGRI. Mungkin kalau boleh saya mengatakan gini Bu, kalau kata orang Jakarta bilang gitu ya, karena kita tangannya Jakarta ya begitu ya, Iya, gitu kita ya, Bogor perbatasan nih Cibinong ya, Jakarta. betul. Belanja ke pasar Kampung Melayu, belanjanya belanja ikan pari Bu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ayu yang telah membawa harum nama SMP PGRI. Subhanallah Mas Ayu. Ini Mbak Didi ciptakan khusus buat Mas Ayu. Buat Mas Ayu nih. Karena cinta kita sama murid gitu kan. Dia bangga bahwa nama harum PGRI gitu ya. Silakan nih Bu Tutin. Ya, jadi sangat senang ya Mah ya, ini kembali lagi ke orang tua dari Mas Ayu yang diwakili oleh Mama Mas Ayu. Selain target PON, nanti ada target internasional ya Mah ya. Seolah Bu, Iya. tiga-tiganya berangkat. Tiga-tiganya berangkat? Iya, Dari 3 putra Mama ini semua. semua. Saya tinggal sama Luar ayahnya biasa. doang di rumah. Waduh, jadi apa ya? Jadi ini lagi Bu, pengantin baru ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu, maaf Bu, sebelum ada beberapa waktu lagi kita ya, tinggal kurang lebih 5-10 menit lagi kita akan selesai wawancara ini. Ibu dan Bapak ini, Bapak itu Bapak Muhammad Thoyib dan Ibu Gusti Ayu Putu Indra Dewi ini memiliki berapa putra? 3 betulan. 3 ya? Iya. Yang pertama putra atau putri? Putri. Putri? Iya. Terus beliau ini juga atlet? Tiga-tiganya atlet menembak. Tiga-tiganya atlet menembak. Kalau boleh kami dapat informasi nih Bu, mereka ini kemarin ikut kejuaraan apa atau apa nih Bu? Kalau boleh kami tahu. Ya, 2 bulan yang lalu anak yang pertama saya kan ikut Olimpiade Pak. Olimpiade yang di Olimpiade Jepang, Tokyo, ya. Tokyo Jepang. Ya. Setelah itu pulang, kalau ke Olimpiade kemarin Tokyo itu kan nggak dapat apa-apa Pak. Oh ya, dia sudah bagus Iya. ya Olimpiade. Mudah-mudahan nanti Olimpiade akan datang bisa memberikan sesuatu untuk Amin. bangsa Indonesia ya Pak. Amin amin amin. Setelah itu kepulangan bulan depan langsung berangkat ke Kazakhstan. Nah, PON Lomba ini juga yang mana? iya. Mengikuti lomba Ketika juga. Kazakhstan tuh lomba apa? Di Bu? Kazakhstan lomba. Lomba kan kalau Olimpiade kan antar dunia, kalau PON kan ini PON di Iya. negara Iya. Indonesia. Kalau Kazakhstan tuh lomba apa? Bu? Tetap kejuaraan airgun di Kazakhstan. Oh iya iya. Iya. Nanti pun mungkin yang masa juga berangkat sama kejuaraan. Dan di Kazakhstan tapi sudah dilaksanakan. Sudah. Terus ada peraih. Kemarin dapat Pak, saya lupa apa ya. Oh itu ya, karena memang Saking sibuk ya. banyaknya Iya, Iya, saking ininya apa ya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Yang kedua putra. putra. Iya. Kalau yang pertama namanya siapa Bu? Pertama Hidya Rafika, Jadi Rabika. Kalau yang kedua, Muhammad Perwira Hadi, usianya 19 tahun. 19 tahun ya, baru Beda lulus. jauh dari Mas Ayu. Iya, 5 tahunan ya. Kemudian atlet penembak juga, Iya, kemarin pernah meraih. 2 medali perak di PON 2021. Kemarin ya. Jadi, Kemarin jadi dua orang berangkat ini kakak keluarga. beradik kemarin berangkat. Oh berangkat juga ya, Iya. bersaing lah istilahnya ya. Bersaing. Waduh, adik kakak yang dari semua ya Bu. Aduh, bangga nih, Bagaimana Pak. rasanya Mah, luar biasa kebanggaan itu. Iya. Kemudian ada sedikit pertanyaan terakhir nih untuk apa Mas Ayu ya. Gitu. Untuk Mas Ayu tadi sudah ditanyakan gitu ya. Selain menembak sudah dijawab. Apa harapan Mas Ayu ke depan? Harapan Mas Ayu nih. Kan cita-cita kan jadi atlet mungkin ya. Terus ada harapan nggak nih? Gitu kan. Ini ada ibu, ada bapak kepala sekolah, gitu kan. Apa harapan Mas Ayu selain mohon doa restu, nanti bisa mohon doa restunya gitu dari orang tua dan dari bapak kepala sekolah.
Harapannya ya ini mau naik ke tingkat go internasional, kayak ajang SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Wah, alhamdulillah, bangga ya. Pasti mohon restu sama ibu dan bapak kepala sekolah ya. Seneng nggak kemarin dikasih izin dispen nih? Seneng. Wah, senang banget ya. Kemudian pertanyaan terakhir untuk ibu, mungkin? Iya, jadi pokoknya betul-betul ya mah kunci keberhasilan seorang anak itu ya terletak di ibu ya mah. Betul. Doa yang utama, disiplin yang kedua. Mungkin ada lagi mah selain dari itu ini, karena mama ketiga-tiganya anak ini berhasil Iya, semua. bingung ini Pak. Bisa ini Pak ya. Mungkin bisa memotivasi kita gitu ya mah, kami selaku orang tua untuk anak kami di rumah. Ini juga motivasi nanti yang lainnya gitu ya. Iya. Ya pada dasarnya sih seorang ibu tuh kalau kan biasanya anak-anaknya deket sama ibu ya. Iya betul. Ya sudah, ibunya mau apa, mungkin saya sendiri, mungkin anak-anak saya mau saya jadikan atlet nembak walaupun saya punya 4 cabang olahraga, tapi saya lebih cenderung ke nembak. Iya. Jadi Karena sudah melihat bakat mungkin ya, Mama, ya, ini anak-anak saya bawa ke nembak. Seperti ini loh cara jalannya. Jadi saya juga harus mencontohkan Bu. Iya. Kalau mereka harus lari, saya juga harus lari. Sehari. Nah, jadi kalau ibaratnya kalau kita berada di sawah, kita bawa kerbaunya, Betul. kerbaunya membajak sawah, kita Iya. juga ikut lumpur-lumpuran Nah, gitu. betul. Seperti itu. Jadi keberhasilan itu apa yang dilakukan anak, kita juga harus ikut nyemplung situ. Iya. Mereka lari, kita lari. Mereka nembak, Betul. ada di sampingnya. Jadi orang tua ya suri toladan untuk Iya. anak-anaknya ya mah. Jadi apapun yang kita ikuti ya pasti akan ditiru oleh anak-anak itu. Ya, Segala-galanya ya. segala-galanya. Baik Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Adim Hiriman SPD, pertanyaan terakhir Pak. Sebelum memberikan penghargaan nih Pak, pertanyaan terakhir kami, pesan untuk pesan Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan di SMP PG Cibinong ini, apa pesan kepada Mas Ayu nih Pak? Terima kasih Pak Dede. Saya nggak ke Mas Ayu dulu gitu. Saya ke Ibu. Saya terenyuh gitu loh. Terenyuh, kemudian salut, bangga bahwa seorang ibu itu kuncinya mah harus jadi teladan. Seperti yang ibu saya tadi sampaikan bahwa kita harus nyebur gitu, bahasa ibu. Iya. Harus nyebur supaya diikuti oleh anak-anak itu, dan itu berhasil. Sekali lagi tidak semua orang tua itu seperti itu. Nah ibu sukses mendidik anak-anaknya dari segi olahraga, kemudian dari segi agamanya. Ibu juga tadi mengatakan berdoa, gelisah-gelisah, ambil air wudhu, sholat, gitu, sholat duha, dan doa ibu Jarak. kepada anaknya makbul gitu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ibu ya sebagai orang tua, sebagaimana yang disampaikan tadi. Kemudian Mas Ayu, saya bukan ustadz Mas Ayu ya, ustadz itu. Ada sahabat Rasul yang menanya, ya Rasul siapa yang disayangi? Sampai 3 kali bilangnya ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Sampai 3 kali. Rasulullah menjawab ibu. Artinya bahwa ibu itu segala-galanya. Bukan berarti bapak dikesampingkan. Bukan. Tapi ibu itu ternyata segala-galanya. Selama Mas Ayu ada di Papua, apa ibu nggak gelisah? Gelisah. Cuman kegelisahannya diluangkan dalam bentuk doa, gitu bukan gitu. Jadi sekali lagi kepada Mas Ayu, raihlah cita-citamu setinggi langit. Gitu. Kita harus mempunyai cita-cita setinggi mungkin. Dengan perjalanannya yang harus ditekuni.
pasti dalam perjalanan itu banyak hambatan. Tadi saya mendengar bahwa ingin di SEA Games, ingin di Asian Games, ingin di Olimpiade. Itu hal yang positif, oleh karena itu kejar. Tetapi jangan lupa dengan pendidikan akademisnya. Jangan sampai mentok di SMA. Harus kuliah. Bahkan saya sampaikan harus S2. Saya hanya S1, tapi anak-anak saya harus S2 minimal gitu. Kenapa seperti itu? Karena dunia semakin maju, dunia semakin berkembang, teknologi semakin berkembang. Kita harus ikut dengan keadaan dunia yang sekarang ini. Sekali lagi, Bapak berharap kepada Mas Ayu khususnya, orang tua itu walaupun tidak diminta pasti berdoa. Pasti kalau orang tua itu walaupun tidak diminta didoakan, pasti mendoakan. Yang terakhir Pak Dedi, ya jangan lupa saya mengharapkan kepada Mas Ayu, kalau bahasa saya itu gemakan di antara gunung dan hutan gitu. Tentang SMP PGRI 1 Cibinong. Sekali lagi selamat kepada Mas Ayu yang sudah memperoleh prestasi di PON Papua 2021 ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Gubernur DKI berkah gitu bagi khususnya Ayu, yang keduanya bagi keluarga. Barangkali itu Pak Diri yang dapat saya sampaikan. Baik, sebelum kita akhiri, hadirin, ada satu penghargaan yang akan diberikan oleh pihak sekolah, yaitu SMP PGRI Cibinong. Ada secara simbolis untuk penghargaannya akan diberikan oleh Bapak Kepala SMP PGRI Cibinong kepada Mas Ayu yang akan dinampingi oleh Ibu. Silakan. Ibu boleh berdiri, silakan. Ini lihat untuk penghargaannya. Nah, yang dibuka. Mas Ayu, ini suatu bentuk penghargaan dari kami dari SMP PGRI Cibinong sebagai kenang-kenangan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan Ibu, boleh duduk kembali ya. Baik, hadirin, kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi ada kesan dan pesan yang disampaikan dalam wawancara kita ini. Yang pertama adalah menjaga wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Dan yang kedua adalah doa dari orang tua adalah satu senjata yang paling sangat ampuh. Dan Allah mengabulkan doa tersebut karena baktinya orang tua kepada Allah dan juga baktinya seorang anak kepada orang tua. Bahkan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, begitu mulianya seorang ibu di mata anak-anaknya. Dari Nabi yang disampaikan ada 3 hal. Yang pertama adalah 3 hal tersebut yang tidak bisa dilakukan oleh kaum Adam, yang hanya bisa dilakukan oleh kaum Hawa atau bagi seorang wanita. Yang dimuliakan bagi seorang ibu adalah pertama, ibu itu mengandung. Dan yang kedua, ibu melahirkan. Dan yang ketiga, ibu mengurus. 3 hal ini yang bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Dan tidak sampai di situ perjuangan seorang ibu. Nah, terbukti pada Ibu Gusti Ayu itu Indra Dewi menjalani semua dan tidak pernah melupakan Allah dalam kesempatan ini, karena ibu yakin Allah lah segala-galanya yang bisa memberikan kita selama kita mau dekat dengan Allah. Dan Mas Ayu juga menyampaikan kepada kita dengan kata-kata yang indah. Beliau memanfaatkan waktu karena beliau mengaplikasikan satu surah dalam Al-Quran, satu surat 103, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dia memanfaatkan waktu agar tidak yang rugi di sela-sela
ada waktu kosong ataupun di sela-sela waktu yang agak senggang, dia gunakan 2 pekerjaan dilakukan dalam satu waktu yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan. Dan Mas Ayu pun tetap tidak melupakan tugas pendidikannya sebagai seorang pelajar. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala SMP PGRI Cibinong, Bapak Haji Adin dari Aman SPD yang telah menyempatkan waktunya. Kemudian kepada Ibu Gusti Ayu Putri Indra Dewi selaku ibunda dari Mas Ayu Putri Fadilah, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Dan juga kepada Adinda Mas Ayu, bukan Mas Ayu ya. Mas Ayu ya, istilah kita bisa Mas Ayu Putri Fadilah, mudah-mudahan sukses terus. Kami juga guru-guru Anda akan selalu mendoakan. Dan kami sudah di penghujung. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Dan saya Didi Iskandar, Saya Titi Budanawati. apabila kami ada kata-kata yang kurang berkenan dan sikap tingkah laku kami yang juga kurang berkenan di hati. Jadi kami mohon maaf dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.